Dan ini memang tidak disebutkan di dalam kitab Injil bahwa Nabi Isa itu menikah. Loh, kalau disebutkan kan ya lucu, Tuhan punya istri manusia. Nabi Isa merayakan resepsi pernikahannya dengan Maria Magdalena. Itu digambarkan oleh Leonardo da Vinci. Yang kemudian gambar Leonardo da Vinci ini menyatakan sampai sekarang Nabi Isa punya keturunan yang tinggal di Perancis Selatan. Dan memang di salah satu kota sekarang, ya hingga sekarang, mayoritas beragama Islam. Nah, Nabi Isa itu berada di lingkungan Bani Israel yang dari suku Yehuda, suku Yahudi, meskipun Nabi Isa bukan suku Yahudi tapi suku Lewi. Tidak boleh menikahkan anaknya, terutama yang wanita, dinikahkan dengan orang yang tidak beriman. Ini hukum sejak zaman Taurat Nabi Musa dulu begitu. Dan ini pun terus dilestarikan oleh orang Yahudi bahwa Bani Israel tidak boleh menikah dengan wanita yang bukan Bani Israel, apalagi ya menikah dengan atau dinikahkan dengan laki-laki yang bukan Bani Israel. Yang kemudian ini ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Albert Ezra Soru itu mengakui bahwa Nabi Isa itu pada usia 12 tahun sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajahah di rumah Allah ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini sebagaimana permintaan dari takmir masjid, materi pengajian ini temanya Nabi Isa alaihissalam yang biasa disebut oleh orang Kristen Yesus menikah. Ini berdasarkan dari kajian dan penelitian dari beberapa pakar sejarah sekuler dan pakar sejarah dari naskah kitab suci Yahudi dan Kristen yang ditemukan di gua pegunungan di dekat Laut Mati. Makanya naskah itu disebut The Dead Sea Scroll ya. Jadi gulungan naskah Laut Mati itu berisi kitab-kitab Taurat dan catatan-catatan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang sebenarnya naskah itu asalnya
ditemukan oleh salah seorang penggembala Badui bernama Ahmad. Nah, itu tahun 1947. Nah, singkat cerita, kemudian naskah gulungan itu berada di tangan arkeolog. Setelah diteliti, mereka kaget, ternyata itu adalah naskah kitab Taurat Musa, ya, Taurat Nabi Musa, yang ditulis pada abad kedua sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Hanya saja memang tidak utuh, tidak utuh naskah itu. Jadi ada yang ya namanya naskah lama, ada yang aus, hilang, ya istilah orang Jawa gerowak itu ya, nggak utuh. Nah, di situ menurut Barbara Tiring, seorang pakar Dead Sea Scroll dari Australia yang meneliti naskah itu, dia menemukan catatan harian tentang Nabi Isa, di mana pada catatan harian itu pada hari Kamis sore, ya mulai pagi sampai sore, Nabi Isa merayakan resepsi pernikahannya dengan Maria Magdalena. Dengan Maria Magdalena. Dan nama Maria Magdalena ini juga tertulis di dalam kitab suci Kristen di Perjanjian Baru pada kisah kebangkitan Nabi Isa dari kubur. Nanti kami ceritakan. Nah, kemudian dari naskah inilah, dari catatan harian ini, Barbara Tiring kemudian membaca, di situ ada ya kisah resepsi pernikahan Nabi Isa dengan Maria Magdalena itu kan hari Kamis, mulai siang sampai sore. Malam harinya Nabi Isa mendengar bahwa ia akan ditangkap oleh utusan imam-imam Yahudi dan tentara Romawi. Akhirnya dia menyingkir ke Bukit Gesmani atau Bukit Zaitun bersama teman-temannya, dan mereka membawa pedang untuk perlindungan. Yang pada akhirnya di dalam kitab-kitab tafsir, juga dalam kitab-kitabnya Yahudi, kitab tafsir Al-Quran itu, dan dalam kitabnya orang Kristen itu, pada akhirnya malam harinya, ya itu tadi kan Kamis, malam harinya Nabi Isa terus ditangkap itu. Yang versi Kristen. Adapun yang versi dari Islam, bahwa Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan mereka salah tangkap. Kan itu ceritanya. Nah, ada hal yang menarik memang, di mana kemudian kisah resepsi pernikahan Nabi Isa dengan Maria Magdalena ini secara vulgar, sebenarnya secara vulgar itu digambarkan oleh Leonardo da Vinci, yang kemudian gambar Leonardo da Vinci ini
sering berada di rumah-rumah orang Kristen, terutama orang Katolik, yaitu gambar perjamuan malam terakhir. Ya, perjamuan malam terakhir. Dan di situ pada gambar perjamuan malam terakhir itu, yakni resepsi pernikahan, dalam arti meresmikan, ya, meresmikan pernikahan itu. Di situ ada gambar sebelah kanan Nabi Isa, ada gambar seorang wanita yang pakaiannya itu desainnya kembar dengan pakaian Nabi Isa. Desain pakaiannya meskipun warnanya berbeda. Dan di sebelah kanan depan, ya, sebelah kanan depan orang yang gambarnya seperti wanita itu ada gambar bayi. Nah, bayi ini ditengarai adalah putranya Nabi Isa. Dan itu pun kemudian gambar bayi yang mirip juga digambar oleh Leonardo da Vinci, yang kemudian ditemukan oleh pakar sejarah dari Inggris dan Prancis, 3 orang, Michael Bacon, Richard Lynn, dan Lincoln, dalam bukunya Holy Blood and Holy Grail. Dari buku inilah seorang novelis yang bernama Dan Brown menulis novel, ya istilahnya menggambarkan dari isi buku ini, sehingga gambarannya itu menyatakan sampai sekarang Nabi Isa punya keturunan yang tinggal di Perancis Selatan. Dan memang di salah satu kota di Perancis Selatan sekarang, ya hingga sekarang, mayoritas beragama Islam. Nah, ini di Perancis Selatan. Katanya ada keturunan Nabi Isa yang menyamar sebagai orang Kristen dulu pada masa, tapi sekarang sudah mayoritas beragama Islam di daerah itu. Nah, di Al-Quran sendiri surat Ar-Ra'd ayat 38, surat Ar-Ra'd itu, ya, Ar-Ra'd itu surat keberapa itu? Ke-13, ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rasulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Artinya, walaqad, dan sungguh, arsalna, kami mengutus, rasulan, seorang rasul, min qablika, sebelum kamu, yaitu sebelum Nabi Muhammad. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyata, dan menjadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Nah, surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat 38. Saya sampai di sini aja karena fokusnya di sini. Nanti kelanjutannya gampang itu. Nah, ini dari Al-Quran bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diberi jodoh atau pasangan atau istri dan punya keturunan.
Dan di sini pun tidak ada kata istisna atau kalimat pengecualian. Jadi semua para nabi. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana Nabi Isa yang lahir dari kalangan Bani Israel, yang kemudian karena 10 suku Bani Israel itu identitasnya atau eksistensinya tidak ada, jadi suku Benyamin, suku Yusuf, suku Lewi, suku Zebulon, suku Naftali dan lain-lain eksistensinya sudah hilang sejak tahun 723 sebelum Masehi. Maka yang sampai sekarang yang kita kenal adalah dengan istilah Yahudi dari suku Yehuda, putranya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi 10 suku ini hilang, meskipun suku Benyamin, ya, suku Yusuf itu juga sudah hilang eksistensinya. Suku Benyamin itu nempel di suku Yehuda atau suku Yahudi yang kita sebut sekarang. Nah, Nabi Isa itu berada di lingkungan Bani Israel yang dari suku Yehuda, suku Yahudi, meskipun Nabi Isa bukan suku Yahudi tapi suku Lewi. Ya, sama satu jalur dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu juga Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, itu dari jalur suku Lewi, bukan suku Yehuda yang kemudian kita sebut Yahudi. Nah, tapi mereka berada dalam lingkungan Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, nah, ini perlu diketahui sejarahnya, jadi kita nggak bingung. Karena Nabi Isa merupakan guru agama, apalagi kemudian dinyatakan sebagai seorang nabi, maka dalam tradisi Yahudi syarat yang utama untuk menjadi Robi Yahudi, Robi Yahudi itu, mohon maaf, bukan artinya Tuhan, tapi artinya guru agama, yang kemudian kalau di PKS, di lingkungan PKS ada istilah apa? Murabbi, ya kan? Murabbi itu guru spiritual, guru agama. Jadi secara umum seorang Robi Yahudi diharuskan untuk menikah dengan seorang wanita Yahudi. Jadi untuk melestarikan keturunan. Dan kalau seandainya dia menikah dengan orang yang bukan Yahudi, maka orang yang bukan Yahudi ini harus dikonversikan dulu, ya, dalam lingkungan dan kepercayaan Yahudi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tradisi yang dari Allah bahwa orang yang beriman itu harus dinikahkan dengan sesama orang yang beriman. Tidak boleh menikahkan anaknya, terutama yang wanita, dinikahkan dengan orang yang tidak beriman. Ini hukum sejak zaman Taurat Nabi Musa dulu begitu. Dan ini pun terus dilestarikan oleh orang Yahudi, bahwa Bani Israel tidak boleh menikah dengan wanita yang bukan Bani Israel, apalagi ya menikah dengan atau dinikahkan dengan laki-laki yang bukan Bani Israel.
Tapi kemudian kita banyak yang keluar dari jalur itu. Padahal di surat Al-Mumtahanah sudah dijelaskan bahwa seorang yang beriman dilarang dinikahkan dengan orang yang tidak beriman. Ya, sekarang kan banyak kasus itu. Ya, karena demi cinta akhirnya tidak apa-apa. Ya, anak-anak kita nikahkan dengan non-muslim. Padahal itu ada larangan di surat Al-Mumtahanah itu. Nah, jadi ini persyaratan untuk menjadi guru agama di Yahudi. Apalagi sebagai seorang Rasul harus nikah dulu. Mungkin bapak-bapak masih ingat dulu ya, untuk menjadi imam sholat saja dulu ya. Dulu itu syaratnya kan harus menikah dulu kan gitu. Karena ada ajaran bahwa menikah itu separuh dari agama. Nah, kemudian terjadi pergeseran, ya meskipun belum menikah, ya boleh menjadi imam sholat. Termasuk saya dulu masih SMA sudah ngimami sholat Jumat di masjid yang besar. Nah, masih ingat ya bapak-bapak dulu ya. Dulu untuk menjadi imam sholat harus menikah dulu. Tapi kemudian bergeser. Yang penting sudah balik dan bacaan Qur'annya bagus. Nah, sebelum menikah seseorang bisa menjadi robi Yahudi. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama soal aturan pernikahan dan komunitas yang akan dilayani. Jadi Yahudi itu ketat. Bagaimana? Jadi yang menjadi problem kalau menjadi guru agama dalam lingkungan Yahudi, bagaimana dia nanti akan membimbing, memberikan pengarahan kepada komunitas Yahudi, ya, orang-orang Yahudi Bani Israel yang sudah berkeluarga. Ini yang repot. Makanya aturannya harus ketat, harus menikah dulu. Nah, syarat untuk menjadi robi Yahudi itu diantaranya adalah harus menyelesaikan studi Talmud dan Torah, serta mendapatkan semiha ya, dari institusi Yahudi yang diakui. Makanya kemudian ini cerita yang disembunyikan oleh pihak Kristen. Kalau di dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa lahir ya bayi, setelah itu hilang ceritanya. Dan kemudian pada usia 12 tahun baru muncul lagi dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Setelah itu hilang lagi ceritanya. Kenapa? Memang setiap orang Yahudi, ya anak-anak Yahudi itu disekolahkan, ya, disekolahkan. Mereka harus mempelajari kitab Taurat, sama seperti kita. Anak-anak kita usia 12 tahun itu berarti wajib mereka sudah, kalau di lingkungan kita loh ya. Kalau dulu sebelum tahun 80-an atau sampai 85, anak-anak kalau sudah kelas 6 SD atau madrasah sudah harus khatam Al-Quran 30 juz gitu dulu kan ya. Tapi kemudian bergeser, sekarang banyak yang gak khatam malah, belum hafal loh ya. Wajib dulu khatam Al-Quran 30 juz.
Dan alhamdulillah saya dulu usia 11 tahun sudah belajar terjemah Al-Quran dan belajar hadis Sahih Bukhari sampai jilid 4 itu saat saya usia 11 tahun. Ya. Al-Quran sudah beberapa kali khatam. Nah, ini dalam tradisi Yahudi juga begitu sama. Nabi Isa pada Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 42 sampai ayat 52 itu diceritakan bahwa Nabi Isa berada di Baitullah berdialog dengan ulama-ulama. Nah, setelah itu ceritanya tidak ada lagi dalam Injil. Kenapa? Karena memang Nabi Isa berada pada midras. Istilah kita adalah berada di madrasah, belajar. Yang kemudian ini ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Albert Ezra Soru itu mengakui bahwa Nabi Isa itu pada usia 12 tahun sekolah. Lah kalau Tuhan sekolah kan tidak lucu. Itu memang ada bahwa Nabi Isa berada di madrasah itu. Madrasah Yahudi belajar Taurat dan juga Talmud. Talmud itu kalau bahasa Arabnya itu ada istilah tilmidun. Tilmidun itu murid, betul ya. Kalau Talmud itu adalah tafsir dari Taurat itu atau tradisi lisan dalam pemahaman Taurat, dan itu dibukukan sekarang. Nah, Nabi Isa itu belajar. Oleh karena itulah setelah usia 12 tahun hilang dalam catatan kitab-kitab Injil, baru pada usia 30 tahun dimunculkan lagi Nabi Isa dibaptis kemudian berdakwah. Dakwanya Nabi Isa itu juga tidak lama. Karena menurut perhitungan, ya perhitungan kasar, usia 30 tahun beliau berdakwah, usia 33 tahun beliau sudah tidak ada. Berarti dakwahnya berapa tahun? Paling lama 33 tahun. Paling lama. Nah, ini ada perbandingan nanti dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi ingat ada tahapan-tahapannya. Nabi Isa itu memang sekolah, belajar kitab Taurat dan Talmud, karena dia akan menjadi seorang rabi Yahudi. Usia 30 tahun dia berdakwah. Nah, di antara yang utama adalah syarat untuk menjadi seorang rabi Yahudi adalah menikah. Dan ini memang tidak disebutkan di dalam kitab Injil bahwa Nabi Isa itu menikah. Tidak disebutkan. Loh, kalau disebutkan kan ya lucu, Tuhan punya istri manusia. Tapi kalau Zeus ini dalam tradisi Yunani, Zeus itu adalah anak dewa yang kemudian meningkat menjadi dewa, menikah dengan wanita manusia, kemudian memiliki banyak anak dewa. Begitu juga Jupiter. Dalam tradisi Romawi,
Jupiter adalah dewa yang kemudian menikah dengan wanita manusia dan kemudian punya anak-anak dewa. Hanya saja kalau dalam tradisi Kristen itu memang Yesus disebut sebagai anak Tuhan atau anak dewa yang sekaligus kemudian menjadi dewa atau Tuhan. Nah, tetapi tidak disebutkan bahwa Yesus menikah. Ini ada perbedaannya dengan keyakinan atau kepercayaan yang ada di Yunani dan dengan di Romawi. Hanya saja kemudian nama Nabi Isa itu kemudian dimirip-miripkan, asalnya Yeshua atau Yisa bahasa Arabnya, kemudian digeser dalam tradisi Yunani menjadi Yesus, mirip dengan Zeus. Ini karena memang gambarnya. Jadi kita paham bahwa Nabi Isa ada kemungkinan memang menikah berdasarkan dari kitab Al-Quran, juga berdasarkan dari tradisi Yahudi, karena Nabi Isa berada di lingkungan Yahudi dan dia pun menjadi guru agama Yahudi, apalagi sebagai seorang rasul. Ya, apalagi sebagai seorang rasul. Dan ternyata hampir mayoritas umat Islam dan ulama-ulama Islam juga agak terpengaruh dengan ajaran Kristen bahwa Nabi Isa tidak menikah. Gambaran kita kan itu, Nabi Isa tidak menikah. Padahal secara logika, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki, ya seorang anak laki-laki, terutama dalam tradisi Yahudi, sampai usia 30 tahun tidak dinikahkan, itu tidak mungkin. Mungkin ada alasan, ya mungkin ada alasan, karena Yahudi itu, karena Nabi Isa itu berada dalam sekte aliran Essenes. Nah, kita paham, ya kita perlu tahu sejarahnya. Pada masa atau pada abad kedua sebelum Masehi sampai pada abad ke-1 Masehi, terlacak bahwa ada 3 faksi sekte dalam Yahudi. Yang pertama sekte Saduki, yang kedua sekte Farisi, dan yang ketiga adalah sekte Essenes. Sekte Saduki, mereka ini kalau urusan dunia, aturan-aturan dunia itu ketat. Ya. Tapi kalau urusan agama, aturan-aturan agama mereka kendor. Gambarannya kelompok nasionalis sekuler. Kalau urusan aturan pemerintah, hukum negara, gimana kelompok nasionalis sekuler? Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, aturan kan gini-gini, mereka ketat, kan gitu kan. Tapi kalau urusan aturan agama, itu kan urusan akhirat, nanti kan kita bisa bertobat, kita belum tua, kan gitu. Nah, ini kalau dalam aliran Yahudi, sekte Yahudi atau faksi Yahudi, itu adalah mereka kelompok Saduki. Ada pula kelompok yang namanya Essenes.
Essenes ini adalah kelompok radikal Yahudi yang ingin berpegang teguh pada ajaran Taurat Nabi Musa dan tidak mau terbelenggu, tercengkeram oleh kekuasaan Romawi, sehingga mereka ini menyingkirkan diri ke tempat yang terisolir, tidak mudah disentuh oleh tentara Romawi. Dan mayoritas, bahkan dinyatakan hampir dalam faksi atau komunitas Essenes ini tidak ada wanita, karena mereka pejuang semua ya. Gerilyawan, paling gampang istilahnya gerilyawan Yahudi yang teguh terhadap Taurat Nabi Musa. Lah karena gerilyawan ya tidak ada wanitanya. Lah kalau masak makanan mereka sudah terampil, ya masak sendiri yang laki-laki. Nah, dinyatakan juga bahwa Nabi Isa itu kemungkinan besar ikut di kelompok ini. Kelompok yang ketiga adalah faksi Farisi, bukan Persi loh ya, Farisi. Farisi itu bahasa Arabnya seperti versi aliran Khawarij, kelompok sempalan kan gitu. Jadi faksi sempalan dari Essenes. Mereka tidak puas dengan gaya hidup Essenes yang juhud. Kalau Essenes itu dalam melaksanakan agama, mereka lebih di samping formal juga lebih menekankan pada esensi dari ibadah dan menjalankan hukum Taurat secara penjiwaan. Tapi kalau Farisi ini dia tidak tahan dengan kehidupan juhud, maka dia pun modelnya gayanya seperti gaya orang-orang nasionalis sekuler, tapi mereka juga berjubah agama. Ada nggak kelompok di Indonesia seperti itu? Ada. Loh, ada tangga Pak? Kok ibu-ibu yang jawab banyak ibu-ibu? Hah? Jadi agama hanya dipakai formalitas ya. Jadi imam-imam Yahudi kita juga sama, menjadi tokoh agama itu hanya dipakai formalitas, tapi mohon maaf kelakuannya seperti kelakuan orang sekuler itu. Mohon maaf saya nggak nyebut kafir loh ya, bahaya kalau disebut kafir itu ya, kayaknya gaya sekuler. Paham ya, ini tiga kelompok ini. Nah, di antaranya juga Nabi Isa ini karena dia berada di lingkungan Essenes yang berpegang teguh pada kitab Taurat Nabi Musa. Dan ingat pada surat As-Saff ayat 6, coba dicek pada surat As-Saff ayat 6. Saya ambilkan dulu. Surat As-Saff itu surat ke 61 ayat 6. Nah ini ya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil
Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, sampai di sini dulu. Satu, Rasulullah. Nah ini saya terjemahkan dulu. Wa'id, dan ingat-ingatlah ketika. Mafhum mukhalafahnya atau pengertian kebalikannya adalah jangan sekali-kali kamu lupakan. Ya, tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Ketika Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu. Nah, sebagai utusan Allah untuk Bani Israel, tugasnya apa? Ini saya kasih warna lain aja. Oh, kurang gelap. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan, yang meluruskan, yang memurnikan apa yang ada sebelum aku dari kitab Taurat. Bisa dibayangkan sampai sekarang saya sudah nulis buku yang enggak tebal, hanya 750 halaman. Judulnya Islam Menjawab Kristen, yang tanggal 6 Desember kemarin saat acara bedah buku tentang bedah buku Pendeta Dr. Yunatan Purnomo tentang bahwa kitab-kitab Kristen yang beredar di sekitar 325 negara itu tidak sah, termasuk di Indonesia. Nah, buku ini saya serahkan pada dia, saya tunjukkan. Jadi bagaimana kitab sucinya orang Yahudi dan Kristen, terutama kalau ini kan urusan dengan Taurat, itu sudah teracak-acak gak karu-karuan. Antara yang teks versi Masoret dengan versi Samaria dengan versi Septuaginta Yunani itu tabrakan. Padahal sama-sama kitab Tauratnya. Nah, itu tabrakan. Kalau menurut Taurat versi Masoret yang sekarang juga beredar di Indonesia, yang dipakai oleh orang Kristen dan juga Yahudi secara umum, diceritakan bahwa keluarga Nabi Yakub yang pindah ke Mesir itu 70 orang. Itu versi Masoret dan Samaria. Tapi yang versi Septuaginta, versi yang yang diterjemahkan oleh orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani, itu ternyata bukan 70 orang tapi 75 orang. Manakah yang benar itu urusan mereka, tapi yang jelas memang tidak karu-karuan. Nah, disinilah tugasnya Nabi Isa sebagai utusan Allah, membenarkan, meluruskan, membenarkan dari kesalahan, meluruskan dari penyimpangan, dan memurnikan ajaran-ajaran kitab Taurat dari pencampur adukan itu. Ini terutama masalah ritual dan ibadah. Ya, terutama masalah ritual dan ibadah. Jadi karena Nabi Isa ini memurnikan terutama urusan ritual dan hukum ajaran Taurat ini,
Sedangkan imam-imam Yahudi, terutama Farisi dan Saduki, ya, faksi Farisi dan Saduki yang sudah mencampur aduk ajaran Nabi Isa, terutama urusan ritualnya ini, ibadah dicampur aduk dengan ajaran-ajaran penyembah berhala, ajaran adat, dan mereka sudah terbiasa begitu. Ditegur oleh Nabi Isa, diingatkan itu bukan ajaran Nabi Musa, bukan ajaran Taurat. Mereka marah. Nah, oleh karena itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bergerak di bidang pemurnian agama, ya, memurnikan ajaran agama Islam, terutama masalah akidah dan ibadah, kita memurnikan ajaran itu, pasti kita akan ditentang, ya, bahkan direcoki oleh tokoh-tokoh agama Islam yang ritualnya, akidahnya mencampur ajaran Islam dengan ajaran-ajaran adat. Kalau bisa, wono aja macam-macam tak pateni kon kok. Ya sama kok dengan Nabi Isa, persis. Oleh karena itulah kenapa kemudian imam-imam Yahudi berusaha untuk menyingkirkan dan membunuh Nabi Isa. Keadaan itu sama seperti sekarang juga. Kalau bapak-bapak ingin bergerak untuk memurnikan ajaran Islam, yang memusuhi kita adalah ya tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang terbiasa akidah dan ritualnya bercampur aduk dengan ajaran-ajaran agama dan keyakinan serta adat lain. Sama ini. Sudah ya. Tugas yang kedua Nabi Isa sebagai utusan Allah, ya, tugas kedua Nabi Isa sebagai utusan Allah adalah memberitakan kabar gembira wa mubasyir, dan memberikan pemberi kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul yati yang datang mimba'di sesudahku, ismuhu yang namanya, yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Dan ingat, Nabi Isa dalam bahasa sehari-hari bukan berbahasa Arab. Beliau adalah keturunan Bani Israel, memakai bahasa Aram. Lah terus bahasa Ibrani waktu itu sudah kurang populer di kalangan Bani Israel sendiri, karena terjadi pergeseran. Nah, sama seperti orang Indonesia, dulu yang populer adalah bahasa Melayu, sehingga ketika kita komunikasi dengan teman-teman kita yang ada di Malaysia, orang-orang Melayu Malaysia, kita dulu enak, tapi sekarang kalau orang-orang Melayu Malaysia mendengar bahasa Indonesia pusing. Mereka juga, kita juga begitu, kalau memahami bahasa Melayu ya juga pusing. Nah, kalau mereka mengatakan ayo pusing-pusing, kita kan bingung, ya kan? Mohon maaf kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur atau di Malaka, kalau ketemu sama teman-teman Melayu, jangan mengatakan saya membutuhkan, karena kata butuh di sana itu, mohon maaf ibu-ibu, itu milik laki-laki. Ya, kalau kita ceramah ngomong kita membutuhkan, oh dipelototi orang-orang Melayu sana. Ya, beda jauh.
Nah sama, mengapa Nabi Isa pakai bahasa Aram, yaitu tadi terjadi pergeseran. Nah ini yang saya fokuskan pada Nabi Isa memurnikan itu ya. Karena ingin memurnikan ajaran Taurat, maka dia pun berhadapan dengan imam-imam Yahudi, dan otomatis dia dimusuhi oleh imam-imam Yahudi. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, saya ingin tahu pada bapak-bapak dan ibu-ibu, di samping Nabi Isa sebagai Rasulullah, Nabi Isa juga menyandang jabatan apa? Kita biasa menyebutnya seperti di kalender, wafat Isa Al-Masih. Apa pengertian Al-Masih? Penebus. Sampai kan sudah sering nyebut itu, sudah ngaji, sudah puluhan tahun. Betul ya? Saya ambilkan dulu filenya. Terus oh bukan ini. Ada yang tahu pengertian Al-Masih? Sebentar, ada penikmat. Oh ini. Nah ini paham enggak kita tentang pengertian Al-Masih? Nah ini di Quran ya, ada istilah Al-Masih, banyak ini sebenarnya. Nah ini dari ulama-ulama tafsir, dari Imam Al-Baghawi ya. Kalau dalam Islam ini sudah saya masukkan semua pengertian dari ulama-ulama tafsir Al-Quran, pengertian Al-Masih. Nah, Ibnu Katsir, saya tukan di Ibnu Katsir ya. Ini jadi di samping Nabi Isa sebagai utusan Allah yang memurnikan ajaran Nabi Musa, otomatis dia dimusuhi oleh imam-imam Yahudi. Yang kedua, Nabi Isa itu sebagai Al-Masih. Sebagai Al-Masih, terjemahnya aja ya biar itu. Ini saya ringkas saja. Terakhir Ibnu Katsir menyatakan dinamai Al-Masih menurut sebagian ulama salaf karena ia banyak melakukan perjalanan, menapaki bumi, kakinya menapaki. Masaha itu kan gesek atau mengusap atau menghapus, kan itu. Karena kakinya ini digesekkan terus ke bumi, dalam arti melakukan perjalanan dakwah. Ada juga yang mengatakan karena kedua telapak kakinya rata tidak berlekuk. Ada juga yang berkata karena dia mengusap seseorang yang mengidap penyakit kronis, maka dengan seizin Allah orang itu akan sembuh. Cukup diusap sakitnya orang itu, diusap Nabi Isa sembuh. Ini mohon maaf, ini yang versi ulama-ulama tafsir Al-Quran. Ya banyak, jadi Al-Baghawi, Ibnu Munzir, Tabrani, banyak sebenarnya. Saya ambil dari Ibnu Katsir ini. Nah,
Menurut Al-Asfahani, Ibrahim Al-Ibrari dalam kamus Al-Quran ini banyak ya. Nah, kalau menurut Quraisy Shihab, ya ini Quraisy Shihab merangkum, tahu Quraisy Shihab ya? Dalam kitab Al-Misbahnya merangkum berbagai pendapat ulama tafsir. Ya, ini disebutkan bahwa dalam Al-Quran kata Al-Masih ditemukan sebanyak 11 kali. Semua menunjuk kepada Isa alaihissalam. Para penafsir Al-Quran mengemukakan dua kemungkinan arti dari kata tersebut. Pertama, bila ia terambil dari kata masaha, maka artinya adalah yang diusapi. Dalam kitab Perjanjian Baru antara lain ditemukan penjelasan bahwa ada seorang perempuan berdosa yang berdiri dekat Nabi Isa sambil menangis dan membasahi kaki beliau dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, lalu mencium kaki beliau dan mengusapi dengan minyak wangi. Di Injil Lukas pasal 7 ayat 36. Kemungkinan dari kedua ya, kemungkinan adalah dengan memahami kata Al-Masih terambil dari kata sahayasiku yang berarti berwisata. Karena Isa alaihissalam dikenal banyak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Ini menurut dari Quraisy Shihab. Menurut Hasbi As-Siddiqi dalam kitab tafsir atau terjemah Quran An-Nur menyatakan dinamakan Isa dengan kata Al-Masih, padahal Al-Masih itu gelar raja-raja karena sudah menjadi adat istiadat mereka. Para kahin atau tokoh Yahudi mengusap orang yang menjadi raja dengan minyak suci. Raja yang disapu dengan minyak itu dinamakan Al-Masih. Nggak jelas kan? Ya karena itu waktu itu data tidak selengkap sekarang. Dan waktu itu memang umat Islam ya bermusuhan dengan Yahudi. Adapun yang versi dari sejarah-sejarawan Yahudi sendiri, ini pengertian Al-Masih atau Mesia atau Mesiho atau Hamashiach, ya, Max I. Dimon dalam bukunya Jews, God and History, ya, Jews, God and Story. Kemudian sharing saja ya, biar nanti di itu ada. Sebenarnya buku Misteri Natal itu ada. Ya, ini sudah saya uraikan. Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and the Fall of Roman Empire. Kemudian Michael Began, Richard Lee, dan Lincoln dalam bukunya Messianic Legacy. Di samping menulis buku Holy Blood and Holy Grail, tiga penulis ini menulis buku Messianic Legacy. Kemudian, nah, pada buku Holy Blood and Holy Grail tadi saya ceritakan ringkasnya. Ini Jeffrey Boyd dalam bukunya The Secret Legacy of Jesus. Singkat ceritanya, ini tadi ya kurang jelas, bahwa pengertian Al-Masih itu satu, raja. Dua, tokoh agama atau pemuka agama. Tiga, bapak bangsa. Empat, panglima perang. Lima, pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing. Itu pengertian Al-Masih. Nah, karena Nabi Isa sebagai Al-Masih atau Hamashiach atau Mesiho atau kemudian disebut Mesias, ya, pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing, maka Nabi Isa ini diincar oleh penguasa Romawi juga untuk ditangkap dan dibunuh. Oleh karena itulah ketika saat perjamuan malam terakhir, resepsi pernikahan Nabi Isa dengan siapa tadi? Maria Magdalena.
Nabi Isa ini kemudian lari bersembunyi di Bukit Gesmani. Dua kutub ambisi untuk membunuh Nabi Isa, imam-imam Yahudi dan penguasa Romawi ini bersatu bergerak menangkap Nabi Isa. Ini ceritanya. Nah, dari sinilah kita paham mengapa dulu Nabi Zakaria dimusuhi oleh umatnya. Mengapa Nabi Yahya juga dimusuhi oleh umatnya? Mengapa Nabi Isa dimusuhi oleh umatnya? Karena memang bergerak memurnikan ajaran Nabi Musa, ajaran Allah, dari noda-noda ajaran kepercayaan adat dan penyembah berhala. Dan di satu sisi, yang kedua, mengapa penguasa Romawi ingin menangkap dan membunuh Nabi Isa? Karena Nabi Isa juga sebagai Al-Masih. Itu. Nah, bagaimana kemudian muncul agama Kristen? Itu tunggu pada waktu dan gelombang selanjutnya. Karena sudah jam 5:30 ya, itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.